ini. Ya, sambil nyambi yang lain. Ya, itu udah selesai kalau install and corrected gitu ya? Udah. Ininya Udah ya? enak. Oh. Udah kayak Windows. Terus setelah itu nggak ngerti mau ngapain ini. Nah, selanjutnya cuman gini Pak Tri. Ntar saya kirimkan di WA nih. WA-nya Pak Tri. Nah, ini sudah selesai nih setupnya nih. Berarti udah ya close ya? Disuruh online tutorial nih. Iya, Pak. Sebenarnya langsung close, Pak. Langsung close ya. Oke, kemudian ke komen ini ya. Iya, Pak. Coba dicek di komen prompt. Ini ya, bisa kelihatan komen prompt-nya ya. Python. Tuh, masih was not found ya? Python 3 coba. Oh iya, Python 3 mungkin ya. Python 3. Belum. Ada. Berantem. Enggak, mungkin keluar dulu dari komen prompt-nya. Ini Jadi, versi yang tadi mungkin. Restart dulu kayaknya deh. Nah, betul. kalau caranya mati tadi malam restart dulu. Ini nge-nya harus ini kan kalau saya administrator itu kan dia ke sistem 32 ya. Di sini coba ya. Coba. Python. Oh iya, betul. Ya masuk kan? Masuk. Sip. Tapi kok kalau di users bisa nggak ya ntar? Apapun mestinya mau. Makanya coba Python. Oh iya, nyangkut berarti tadi Pak. Iya. Sip. Oke, sip. Oh, udah. Nah ininya pembuka kuncinya ya di sini gitu. Jadi kalau Python-nya udah selesai, nah itu perintah-perintahnya semuanya perintah Python masalahnya. Oke. Sorry. Satu lagi, Git. Kalau Git kayaknya enggak deh ini. GIT. Nah, coba diketik Git coba. Git gitu Pak. Udah gitu doang. Nah, belum ada kan? Belum ada, benar itu ya. Git-nya belum ada. Nah, itu kita install Git gitu. Setelah itu. Tapi sebelum ke sana yang di Python tadi gimana teman-teman? Yang lain? Masuk, Pak. Sudah? Halo, Pak. Yuk. Iya, Pak. Kalau saya kan Windows-nya Windows 7. Kebetulan kalau versi 3.9 itu harus minimal at least-nya itu Windows 8 atau install Windows 12 server. Nah, saya ini jadi turun downgrade ke Python seri 3.8. Enggak masalah. Oke, siapa? Ini baru sama juga. Baru setup progress, Pak. Sip. Tapi harusnya minta Pak Iwan beliin, nggak usah downgrade. Siap. Tulis saja Dan. Saya juga baru setup. Lama banget. Ya, sip. Punya Zaki bisa terrecognize gimana Zak caranya? Apa Mbak? Karena aku juga nggak bisa nih, maksudnya udah install, udah selesai. Kalau lu bikin cuman tadi installnya administrator nggak? Lupa. Administrator. Jadi pas nge-run .x-nya itu run-nya as administrator. iPhone mah gambarnya bagus ya Del. Nggak aku perhatikan. Nah, oke. Kan. Itu gimana tuh Pak Rifai? Kayaknya bisa lah. Nggak apa-apa, ini aja diulang lagi aja kan nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang di run as administrator aja. Ya, klik kanan file. Karena semuanya sama kok ininya. Ya kayak misalnya Tapi gitu, sebentar. Tinggal nanti pasnya dicentang. Namanya. Oh, jadi Share screen aja coba. Share screen. Oh, run as administrator. Oke. Yes. Terus ini modify, repair apa uninstall? Coba di share screen. Oke, sebentar. Mana share screen? Oke, ini modify aja. Iya. Next. Nah, sebentar. Back dulu. Iya. Pilihan perlu diklik. Pilihan partnya ke skip ya?
menurut gua tuh Coba back lagi. itu nggak cuma sekedar program Oh ya, oke, modify. Modify, oke, terus Ini perlu dicek nggak? Romlah mau curhat nih ya gitu. nggak perlu. Itu nggak perlu kayaknya. Terus next. Romlah. Coba next. Kalau Udah itu. Add Python to environment itu kan path itu. Oh iya. Coba install. Langsung. Ya. Habis install ngapain? Setup Dites. proses. mau coba Terus. Ya, sukses. jadi gua ngikutin Kalau dites keluar ininya ya udah. CMD ya. yang bisa Coba Python. CMD. kan ini ada with Mojo ya kan. Oke. Coba ininya administrator deh, comment prompt-nya deh. Gimana? Run CMD-nya as administrator. Caranya Klik kanan. ini. Enggak, ya itu close dulu. Nah, Close di kolom search. yang CMD ya itu. Klik kanan. Nah, iya. Nah, itu coba di situ. Oke. itu sebagai kegiatan luar biasa cek. Loh, Salah, Halem. Itu Oh, titik-titik ya. Boleh. ketik Pythonnya PY. oh, PYTH. PYTHON. Iya nih. Apa-apa? PYTHON. Pythonnya itu. Oh, alah. Gak apa-apa, saya juga dulu gitu. Aduh, apa lu? Oke. Sama. Ya, udah berhasil berarti. Tinggal Bu Andon nih, Bu Andon tes screen. Ini Oh, saya stop. belum. Stop ya. Stop. Udah berhasil Arung nanti. Mungkin Ini gini sudah. Oh, Itu udah beres. udah itu. Ya, oke. Coba Ctrl C, Ctrl D, sorry. Ctrl D. Kontrol D. Kontrol D. Nggak keluar sih. Oh, jangan di CMD Python-nya, Bu, di CMD ini, CMD Windows-nya. Exit aja coba. Exit dulu. Oh, mau. Exit buka kurung tutup kurung tuh bisa tuh. Oh ya. Kalau nggak kan Ctrl Z kan. Exit juga bisa. Itu Ya. dia pakai ini. Oh, udah Oke, bisa itu. good. Oke. Udah bisa, Jawa. Udah. Oke. Oke, sip. Kayaknya gitu dulu ya ininya ya, yang ini ya, yang ini. Kalau ke Dan ini gimana Dan? Masih lemot, Pak. Masih run Lemot. install. Ini Oh, gitu. mama. Gak lemot juga mama ini. Yang lain udah beres ya? Beres, dan saya udah ada Python. Command prompt yang administrator atau yang user aja, Pak? Apanya? Command prompt-nya Yang admin Administrator aja sih. yang admin aja. Soalnya dua-duanya ternyata terrecognize setelah hanya dipindah. ringan banget. kayaknya gitu. Nggak apa-apa. Oke, administrator aja. Ya. Nah berikutnya kalau sudah semua ininya Python-nya gitu, yang berikutnya kita akan menginstall Git-nya itu meskipun sebenarnya Git ini nggak ini amat sih, nggak penting-penting amat gitu. Ini tuh sebenarnya diperlukan untuk selalu menyamakan gitu kan, menyamakan atau apa ya, harus menyamakan sih, tapi kita juga sebenarnya bisa ngirim ke repo gitu, repositorinya FRM kalau kita mau ini di FRM gitu kan ininya. Jadi apa yang kita lakukan gitu ininya itu bisa kita kirim ke repositori, atau sebaliknya kalau kita pengen update gitu dengan repositori begitu, kita nggak perlu banyak hal gitu ini ya, tinggal perintah git saja gitu ininya. Ini sebenarnya sih nggak penting-penting amat, tapi cobalah kita bermain itu, karena nanti di salah satu sesinya itu juga akan diperkenalkan tentang
repositori di FRM, dan itu mungkin akan jadi ini juga ide bagi kita bagaimana kita bisa membangun repositori untuk instrumen kita di server yang sebenarnya kita sudah miliki kan server itu, dan di BPJSN yang sekarang masih kosong gitu ininya. Servernya sendiri udah ada 2 tahun yang lalu. Oke, kita lanjutin. Saya ini udah share screen belum ya? Belum ya? Belum ya. Belum ya? Baik. Ini kita sudah sampai di nomor 4 kan ya berarti ya? Sudah sampai di nomor 4. Nah sekarang kita akan git gitu. Beberapa ini tadi kita belum ada begitu kan ininya. Nah sekarang kita akan install git gitu. Kita akan install git, ininya kita ambil dari ini. Yang kurang ini besar tulisannya digedein misalnya. Bentar. Yang ininya aja kali ya, gitnya aja. Gitnya ini ya gedein. Nah gitu. Atau saya ini ya, saya ini biar nggak pakai ngetik-ngetik gitu. Cat ya, dicat ya. Bisa, ya. Cat. Oke. Nah, di catnya itu ada linknya. Linknya itu di ini aja, coba diklik dan diinstal teman-teman. Dan nanti setelah diinstal itu akan tampil ini hasilnya gitu, gitnya, git bash. Jadi ini kayak tampilan Linux gitu ininya. Bisa digedein juga Windows ininya. Windows apa? Windows yang Iya. gitnya. Nah. Ini. Tapi tulisannya memang kecil. Tulisannya justru yang pengen kebaca. Sebentar, pakai ini kali ya, sebentar. Pakai ini mau Control plus. Oke. Nah ini. Oke. Nah ini kalau git bash-nya sudah terinstall begitu, kita akan muncul seperti ini. Atau hasil instalasinya akan menambah populasi. Nah ini ada git ini, ada git cmd, ada git bash gitu. Nah yang ini yang kita pakai ini git bash-nya. Git bash itu semacam command untuk ini ya, command prompt gitu ya, untuk command prompt. Perintah-perintah. Ya kayak ini sih, udah kayak Linux gitu ini. Ya sudah Linux, kayak emulator gitu ya. Emulator Linux di Windows kayaknya. Yang mana yang dipilih nih? Udah dibuka. Oke. Bentar, saya belum buka yang ini. Buka. Oke. Git ya, ini ada klik here to download. Yang ini, klik here to download ini. Ini. Kayaknya langsung ini instalasinya next saja terus saya seperti itu. Lagi download. Ya. Ini kayaknya pernah. Nah kan udah pernah nih. Git ya. File exe berarti ya? Exe ya, exe. Ini exe. Nanti amannya run as administrator lagi gitu ya? Saya enggak, langsung aja ini ya. Double klik aja. Double klik. Ya enggak apa-apa.
Terserah. Ya, terserah. Download. Sebentar. Jadinya yang wawancara kan dulu ya. Dulu Najila, Budino. Apa Budino pakai ACLC aja? Tapi enggak ya. KPK ya deh. Oh iya deh. Enaknya gimana tuh? Ini dari rumah bisa nggak? Nggak rekomen. Berhasil. Bu Andon berhasil. Download belum selesai. Sabar berarti ya. Ini pas di pertanyaan adjusting your path environment, yang mana nih? Yang recommended aja ya? Dan. Di ini aja coba aja. Oh iya, saya tutup share screen-nya ya. Coba. Saya cancel dulu deh. Apa ya? Kit ya? Nah, coba aja. Kamu apa share screen aja? Iya. Ini ya. Nah, Git ya. belum kelihatan nih. Nah, sip. Oke, Git. Itu Ini Excel-nya. klik run. Yes. Ini next aja ya berarti ya. Dulu belum kelihatan. Walah, ini next ya. Link gitnya di share dong, Apa? Link buat download gitnya di mana tuh? Udah di ini di mana di app. Iya. Oke, Ya. next ya. Next ya. Nih next. Oke, Oke, next juga. Ntar dulu belum kelihatan. Oke ya. Oke, nah ini saya mau nambah icon di desktop lah ya. Oh ya. Oke. Next. Git ya. Ya. Next. Use Vim. The Ubiquitous Text Editor. Pengalaman saya sih Vim quite complicated gitu. Kalau saya pakai Adalah, Notepad++. saya Notepad++ lah, emang enak. Nah, saya pakai Notepad++ aja. Tapi kalau ini udah advance. Iya sih. Bukan advance ya, udah familiar. Itu Iya, Vim nggak terkalahkan. Iya memang powerful sih, cuman ya harus belajar lagi. Susah nggak Ini sih kan kayaknya default Pak Iwan aja aja kan. sih? Ini kan Apalagi default aku- aja kan, tapi bisa kan yang lain kan ya. Coba aja. Next. Wah, Nah, enaknya ini- ketemu langsung ya. Let's get decide kali ya. Coba. Next. Nah ini nih, adjusting your path environment. Dan. Oh ini next saja nih. Oke ya, saya kasih comment ya. Ya. Kalau bahas only nanti nggak keluar ini. Oke. Ini Terus next. next. Configuring the line ending conversion. Next saja. Saya next terus. Iya. Udah kelar. Oh ini. Next ini ya. Ya. Min TTY ya. Use the default behavior of get pull. Default biasanya sih. Ya default aja. Choose the credential helper. Nggak kelihatan, belum kelihatan. Oke, choose a credential helper. Oke, terus saja. Next. Ya, Configuring extra option. enable. Dan Sistem. terus. Next. Ya. Configuring experimental option. Nah, ini kayaknya Nih, nggak perlu nih, nggak perlu ya. nih. Oke. Saya ingat ini, karena saya nggak milih ini. Oke. Install langsung. Ya, oke, sip. Berarti next aja ya. Iya. Ini begitu ya. Waduh, macet. Tahu banget. Tadi juga nggak ada. Targetnya siang ini itu sampai ini ya, sampai bisa operasiin Nikos demo ya.
Sebenarnya, cuman nggak tahu apa ini coba launch Gitbus. Launch Gitbus langsung ya. Ya, kita launch. Pak, tadi jadinya pakai Vim apa enggak? Yang ngurus lah. Vimnya enggak, kalau Zaki pakai Notepad++. Nah, Kalau jadi saya pakai apa dong? ngikut aja. Kalau mau diajarin saya sama Pak Iwan Notepad++ saja lebih familiar saya. Jadi pakainya Notepad++ Git ya. Pakai Vim aja, Bro. Apa? Ngomong gitu kan tadi. Pakai Vim, Bro. Mantap itu, Bro. Nah, itu Ya, editor buat programmer tuh Vim. Iya. Polos juga jahat. Yang gampang apa yang gampang? Ini aku pemula, jangan dibikin bingung dong. Ya, notepad. Git, GIT. Loh, kok malah Notepad malah nggak bisa di Lu next. belum Karena email. kau nggak ada Notepad++ nya belum install kali. Oh iya emang nggak punya. Waduh. Berarti bawaannya Vim dia, bawaan kayaknya bawaan dianya Vim deh. Oh ya udahlah. Vim Yang aja, yes. nanti bisa dipelajari. Oh yang ngerjain Pak Nadi ntar. Enggak ya, tapi ada yang ngomong sih yang lari. Lu ngerjain siapa? Ntar tolongin ya. Pari-pari itu yang di HRPD nanti nonton. Coba enggak, ya Zak. Ketik Git Zap. Git Anu langsung Zak. ya, Git ya. Ya udah. Enter. Wow. Udah, itu jadi tuh. Udah nih. Sekarang Ya. kamu bisa nge-clone. Bisa nge-clone punyanya FRM. Oh, sih. Perintahnya git clone. Git spasi clone. Pasti clone. Spasi https _2 garis miring ya, terus forge forge dot frm2 FRM2 ya dia ya. Oke. dot tum tum Oh, TUM. Oke. dot de DE. garis miring sebentar, aku juga nggak apa. Nggak usah dihafalin ini, Pak. Ya ngapalin kayak gini nggak ada ini apa Nggak ada faedahnya. harta ini. Oh ini dia. Ini. Review. Oh, review. Oke. Review slash FRM2 FRM2 slash Nikos /Nikos ya slash Nikos dot git. .git ini ya. Bentar, tak lihatnya. Saya 2 kali kayaknya. Nikosnya 2 kali. Nikos. Oh, /Nikos /Nikos.git gitu. Ya. Sip. Sip ya? Ya, coba aja. Enter. Nah, kalau nggak pas, ya nggak bakal keluar. Nah, udah cloning kan. Oke. Sip. Jadi ini seperti mengcopy ya Nikos di FRM ke Ya, komputer kita ya. betul. Mengcopy tapi susunannya persis dengan yang ada di ini, dengan yang ada di repo gitu. TUM apa ya? TUM ya? Technical University of Munchen ya. Munchen ya, Munich. Itu memang akun ACLC-nya gitu. Oh, muncul. Iya muncul ya kalau nggak. Technical University of Muncul. Pas itu ya. Oke, terus sekarang sebentar, ini LS coba LS ya. Oke. LS. Isinya kan. Oke. CD. Udah ada latihan Python hari 1 nih, kayaknya Bapak yang bikin nih. Mana? Latihan Python hari 1. Enggak ada. Coba Zak, itu bentar. Nikos. Bentar, nih lagi apa? Hang.
atau nyoba dulu Bu Andon. Oh ya, boleh. Install Sip, sip. Git-nya. Ini soalnya gimana sebentar? Coba share screen Bu Andon. Oh iya, Nah, iya. saya stop share dulu. Stop dulu, Daki. Nah, ini next ya. Oke, ini next ya. Next, ya, next. Next. Ini untuk Yang aku semua. kopet-kopet Next. ini. Next. Ini untuk kitnya. Next saja. Next. Next saja. Next. Nah, ya udah next saja. Nah, terus. Ya udah next, install, selesai. Oh, gitu doang. Iya. Nah, terus tadi cloning-cloningnya nggak ngerti. Tenang. Kalau ini selesai baru bisa. Kemarin Clone-nya saya. bisa ya. Kenapa Pak? Kemarin saya nakses gini kok hasilnya nggak keluar kayak tadi secepat Jaki itu ya. Ya, kita Pak ini ya, makanya nggak bisa masuk ke apa? Maksud saya git-nya Pak Tri itu nggak bisa ngenalin path-nya si Python gitu. Itu yang saya juga masih belum tahu Pak. Iya. Padahal kemarin saya kayaknya begini juga ini. Yang Pak Tri belum berhasil berarti ya? Yang mana? Yang Pak Tri installnya pakai yang komen mod itu. Oh, belum berhasil juga Pak berarti Pak Tri? Kalau yang ini belum, ini yang pakai git ini belum. Oh, oke. Tadi pas Coba lagi lah. Tadi pas Ibu finish nggak launch Git ya? Kayaknya sih. Nggak apa-apa. Oh, Coba nggak di start apa-apa. Bu. Hah? Kiri Bu. Start. Kiri bawah. Kiri bawah. Ini. Ya. Mestinya ada tuh. Oke, Nah, ada. git bash. Git bash. Oh, udah tuh. Coba yang git clone-nya ada di chat coba. Klik Git dulu coba Bu, klik Git. Ya, boleh. Tes. Gini. Ya. Oke. Oke, dah, bagus. Nah, Ini gimana tadi chatnya? Chatnya hilang. ya, masa sih. Itu di copy ya, Bu. Itu kayaknya kalau dari chat nggak bisa di copy deh, jadi ketik ulang deh. Oh gitu. Oh gitu. Karena kayaknya saya ngelihat, coba di kopas, saya sering nggak bisa ngopas dari ini. Kopasnya Copy. di mana? Copy bisa, terus pastenya Ctrl Shift V. Oh, pakai shift dia. Ctrl Shift V itu. Ini windownya kok Nggak bisa juga saya. Oh, nggak bisa. Ketika Kalau Ada di ini. Ubuntu masalahnya Ctrl Shift V. Karena ada kayak ada proteksi kok gitu. ada kamu chatnya di mana sih chatnya? Di icon zoom yang bawah. Iya. Ya, Nggak keluar. nggak keluar ya. Nah, itu ada tuh. Oh itu. Nggak keluar. Udah diketik aja Bu Andon biar lancar ngetiknya. Wis, apa? Ayo Pak Rifai yang itu. Clone. Git clone. Git spasi clone. Spasi clone. GIT. Oh iya. GIT. GIT spasi clone. Nah, Terus G-nya huruf kecil nggak tuh? kayaknya nggak apa-apa deh. Oh, nggak apa. Bukan cloud, clone. 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 Eko. No. CLONE. Nggak pakai D. Clone. Ya. Spasi HTTPS. HTTPS. Titik 2, garis miring 2. Nah, miringnya miring kiri ya? Miringnya miring kanan ya. Ini? Ya. Miring kanan. Ah. FORGE Forge. FORGE. GG. Golf. Titik FRM 2. Titik FRM 2. Titik tum. Titik tu. TU. U. O. Titik.
titik tum tum titik de de garis miring garis miring review review garis miring FRM 2 FRM 2 garis miring Nikos garis miring Nikos.git Nikos.git ID GID ya sorry GIT 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 ya oke. Enter. Oke, jadi ini udah selesai belum? benar kan download ya lagi download ya kan. Kalau downloadnya orang Linux ya kayak gini nih gitu kan ininya tulis-tulisan doang. Tulis-tulis gitu nggak ngerti. Nikos. Tapi kalau terbiasa kayak gini, kalau download cuman bar doang itu jadi kangen gitu. Apa yang di download? Nggak seru ya? Iya kan jadi tahu gitu kan ini. Oh download ini gitu. Kalau cuman bar doang, apa yang di download gitu kan ini nggak tahu. Ini kayak Simres gitu ya dulu ya? Nantinya? Enggak. Beda ini. Kalau Simres itu dia pakai C gitu. Ya, lebih jelimet itu. Enggak, maksudnya nanti bakal kayak gitu-gitu gitu loh. Maksudnya fungsinya. Enggak, beda. Kalau Simres itu hampir-hampir nggak ada hubungan sama hardware. Kalau ini hardware hubungannya. Tapi nggak usah khawatir, hardware-nya nanti kita tanganin ini apa ada yang tanganin. Ini hardware-nya. Iya makanya ininya buat konsentrasi di apa di ininya aja. Di apa di upper levelnya aja. Nah, terus ngeceknya sudah selesai. Ini sebentar, yang ini kan jadi sebentar, saya gantian Bu. Gantian share screen-nya Bu. Nah. Ya, saya gantian nih. Nah, oke. Jadi sekarang itu kita ada di posisi, nah kan, sekarang kita sudah berada di posisi yang ini nih, nomor 8. Udah. Ya kan, nah kemudian habis itu gitu kan ininya, itu udah kita pindah direktori, cd Nikos. Dari git bash itu tadi. Dari git ke cd Nikos. Nah, keluar kan Nikosnya keluar kan ya? Ada tanda dolar Nikos gitu kan ya? Nya di mana? Berapa? Ngetik CD Nikosnya di mana? Itu di git bash tadi. Keluar tanda dolar. Common not found ya, Pak? Nggak masa? Komen negatifnya di list. Nah. Balik lagi ya, keluar dolar doang ya? Bentar, saya stop tadi. Oke. Arum keluarin. Mbak, ya. Nyarum ya, Mbak. Ini Oke. CD Nikos langsung gini. Ya. Bentar. Oke, berarti ininya nggak masuk. Perintahnya nggak masuk. Itunya nggak apa-apa. Oke. Sekarang ke ini, ke apa? Explorer. Oh, Explorer. Nah, Windows Explorer. Windows Explorer. No, Windows Explorer. Bukan. Oh, harus yang Windows Explorer ya? Windows Explorer aja nggak apa-apa. Windows Explorer. Kita cari foldernya Nikos. Angka-angka itu yang tahu persis kan kita gitu.
itu bukan sesuatu yang wah menurut gua. Gitu. Kalau kita Di mana? Ini Internet Explorer ini. Windows Explorer aja. Oh, kok aku jadiin Explorer sih? Windows Explorer tuh di Nah itu sini. file Explorer. Iya ya. Oke. Nah, di dokumen mungkin ya. Sebentar. Oke. Ada Nikos nggak di dokumen? Ini kan jadinya apa ya? Bisa mungkin gua dorong. Nggak ada ya. Nggak ada, coba cari di Atau sini. C. Download. Oke. Nah itu Ini ada ada Nikos. Nikos. Nah coba di situ. Ada di mana? Dia user Asus ya. Oke. Baik. Di user. Makanya Terus kita akan install dari Python. Ini cara lain nih. Ini kita akan install dari Python. Sekarang buka Python. Yang punya aku udah ya, iya. Mana? Kenapa? Yang punya aku tadi udah ya. Sebentar. Bandon gimana coba? Tampilannya kayak apa? Oh ini saya stop dulu. Oke, nggak apa-apa. Di stop dulu. Ganti Bandon dulu. Tapi nggak apa-apa gitu maksud gua coba. Ini tadi ya, habis Nikos Master. Oke, nah kalau Bandon ini bagus nih. Bisa. Nah, kalau Bandon bisa ke next step-nya. Next step-nya yaitu PIP coba. Kan orang-orang bikin PIP ya. Tembus 4.000 gitu, nggak apa-apa sih. PIP spasi install. Apa namanya bikin spasi requirement. Ternyata bisa Pak, tadi C-nya gede. Oh gitu, oke. Sebentar Bu. Sorry Bu. Install -R. Oh, -R. -R, kemudian requirement. No. Di depannya requirement. Hah? Di depannya requirement itu -R. Install -R spasi. Kok nggak mau? Nggak mau ya? Dipindah itunya. Nah, oke lah. Install spasi dulu. Install spasi R. Spasi -R, sorry. Install spasi -R requirement. Mati. Ini. Sebentar, saya requirement pakai S. Requirements terus .txt. TXT, tapi install terus spasi -R. Oh kok ini nggak bisa ini. Di ini aja dipindah pakai apa? Pakai arrow, pakai apa? Pakai oke, sip. Udah. Requirement-nya itu tulisannya salah deh. Sebentar. Pakai apa? Panah ke atas. PIP. Panah ke atas aja. Panah ke atas. Dihapus dulu, terus baru panah ke atas. Panah ke atas. Nah, itu panah ke kiri. Requirements. Oke. Enter. Simple. Ya. Udah, tunggu dulu. Ini baru install dia. Semoga nggak ada masalah. Arum silakan. Enggak, ini apaan Pak? Tadi saya habis LS ngapain Pak? Ini sama kayak gini. Terus coba aja. Bentar. Gantian. Ya, ini udah stop. PIP command not found tuh kenapa ini? Ini LS berarti Pak ya? Ini udah LS nih. Dulu belum lihat saya. Oke, CD Nikos ya. Oh, masuk ke Nikosnya ya. Ya, sip. Oke. Dia masuk. Ya udah, kayak tadi lagi PIP install. Tadi perintahnya apa tadi? Pip install, pip install PIP. No. PIP dulu. PIP install. PIP install -R.
requirements. Save. Itu? TXT. TXT itu ya? Ya. Arum gimana, Arum? Harusnya banyak yang bisa dikelola. Gue aja ikut blogger gitu. Coba Zak, gantian Zak. Kakak punya Instagram, Facebook, blog. Oke. Mereka bikin konten di Instagram. Itu download lagi yang diperlukan gitu, tapi langsung di-install sama dia. Gini Pak. Nah itu udah bagus. Ya udah tinggal jalanin PIP lagi. Itu ada di chat itu, Rom. Ditulis sama Awan. Di chat tuh di copy aja tuh. Lah ini kayak gini kan udah bener nih. Tapi kok nggak bisa? Bisa. Bener kan ini PIP, install, spasi, -r, spasi, requirements, ya. .txt. Kenapa PIP nggak mau? Nggak terlalu suka main model-model gitu. IP-nya belum keinstall sepertinya, Pak. Itu ya. Enggak, PIP itu kan punyanya ini kan, punyanya Python kan? Iya. Coba dari sini Python coba. Mungkin Python 3 kali ya. Gini? Ya, makanya Python-nya belum masuk ke Python-Pythonnya, Pak. Makanya ini nggak masuk Python-nya. Ini kan tadi sampai sini, terus udah kan? Ya ini clone-nya. Ini yang atas itu clone-nya gitu. Sekarang mau install yang sudah kita clone tadi gitu ini. Nah itu perintahnya pip mestinya gitu ininya. Tapi pip itu akan dikenali kalau bash ini mengenalin Python gitu. Nah Python-nya aja nggak dikenalin, berarti pipnya memang ya nggak masuk gitu. Tapi sebenarnya bisa diinstal dengan langsung ke Python-nya gitu ini. Makanya tadi kan saya arahkan ke sana kan ya. Ini kan punya Arum kan Python-nya udah bisa tuh ininya. Makanya kita install dari Python aja nggak apa-apa bisa. Gitu. Caranya itu ke command prompt. Itu di bawah itu ada tuh ada C-nya tuh. Nah dari situ. Terus di situ itu CD itu 2 ya. User tadi, Asus user tadi. CD spasi titik. Gimana? Spasi. Titik 2. Oh, bentar. Gini. No. Titik. Spasi titik. Spasi titik. Ya, oke. Tadi di Asus kan ya ini ya. Di user ada itu kan user Asus itu kita mau Asus itu sebenarnya bisa ditaruh aja. Nah itu dari situ coba CD Nikos dimasukkan. Dari situ kita ini Python dari awal gitu. Apa? PIP. Spasi ya. Spasi PIP, spasi install -r apalagi yang sekelas requirement ini ya .txt. Oke. Model kenapa nggak mau? Coba Python dong. CD dulu nggak? Pernah lihat Langsung aja. Kalau PIP langsung nggak bisa ya, Pak ya? PIP install Coba aja. nggak bisa. Coba.
Gimana? Coba, saya belum Itu tahu. di CTRL-Z, Exit dulu, nah, Control Z. Ctrl-Z, Enter. Control Z. Enter. Gitu. Langsung nggak usah pakai Python, tapi pip install nr. Oke. Anu apa? Panah ke atas, panah ke atas. Panah ke atas lagi Bu. Nah, Pythonnya dihapus. Nah, itu arrow ke kiri, Pythonnya dihapus. Ya. Udah gila di mana? Ya. Terus Gini. Oke, coba. Ya, coba. Itu garap medsos gitu. Sayang banget menurut gua. Di kiri tuh. Bisa kan Pak? Seperti apa? Bagus, bagus. Browsernya pemerintah ya, gua nggak usah sebut namanya lah. Mungkin lo nggak ya namanya. Oke, bagus. Siapa? Ulin Nusron. Gua nggak usah sebutin namanya, tapi Ulin Nusron ya. Dia pernah bilang. Kalau udah selesai install udah Pak, apa lagi ntar? Bilang dia sering ngeliti KPK. Udah ya. Nah sekarang gantian Windows-nya. Oke. Sama di Canvas dulu. Dulu ya. Oke, saya share lagi. Nah, yang itu yang atas tadi requirements minus GUI kan. Oke. Ini ke atas apa? Arrow ke atas. Nah itu belakangnya requirements itu minus GUI. GUI gini ya. Pak Rifai. Yuk. Itu punyanya Pak Muzaki, sepertinya kasusnya sama kayak punya saya kemarin, Pak. Error di Microsoft Visual C++ 14. Oh iya, ada errornya ini. Oh iya. Errornya ya? Iya. Bentar. Oh, so. Iya, C++-nya ya? Iya. Build C++-nya ya. Nggak kena. Oke. Ya, ini saya nggak tahu nih, karena ini kasusnya ini nih. Kasusnya apa? Windows ini. Bentar. Oke. Yang ini kalau itu kemarin saya countermeasure-nya saya install manual itu Microsoft C++ 14-nya itu, Pak. Makanya yang itu ininya sendiri kalau ini. Iya, itu agak repot deh. Tapi perasaan di sini udah ada C++ deh. Ini Pak, C++ untuk build tools di 14 untuk 2019 Windows. Oh. Ya, masalahnya Windows 10 SDK sama C++ itu dibedakan di Windows 10 yang baru ini. Oh gitu. Install manual ini Pak Mas Alan free nggak? Kenapa Pak? Free, free Pak, itu free. Memang disediakan sama Microsoft free, cuman ukurannya agak besar. Jadi kalau untuk kasus Jaki gini harus install itu dulu, Iya. Visual Studio Microsoft Visual C++ 14. Berapa giga itu, Pak? Ya. Kalau untuk saya sih kemarin karena saya install yang lain ya, jadi kira-kira 4 gigaan, Pak. Wah, gede ya. Lumayan, Pak. Kalau Windows yang lama malah terinclude gitu loh. Kalau yang Windows baru ini malah enggak, saya nggak ngerti kenapa. Berarti kasus Jaki harus install itu dulu ya sebelum melanjutkan ke step berikutnya. Iya. Soalnya core-nya dari Nikos itu ada di itu yang pertama kali justru itu Pak Nikos PYTCL itu, PYCTL itu. Itu core kontrolnya Python. PI kontrolnya ya itu ya. Cuman itu ininya spesial itu. Saya barusan ini lapor ke Jens tentang yang Nikos PYCTL itu gitu ininya. Nah, barusan dibenerin sama dia, makanya punya Pati udah jalan sekarang. Cuman kalau yang ini requirement-nya yang nggak sesuai gitu, maksudnya C++-nya yang di komputer gitu kan ininya itu nggak nggak ada atau nggak pas gitu kan ininya sehingga PYCTL-nya itu nggak bisa jalan gitu. Nggak mau jalan ya. Iya gitu Pak. Kalau pengetahuan saya juga gitu. Karena kemarin saya terus install manual gitu. Terus hard disk saya penuh. Oke, yang tidak ada masalah ini, Bandon apa Arum? Yang tidak ada?
lanjut dulu gitu. Saya masih downloading, belum selesai. Saya katanya udah lulus. Ya sama. Oke. Nah, coba yang ganti bandan coba. Situasinya, stylenya. Pak Awan, coba saya downloadnya yang mana ya Pak? Di mana Pak bagus? Sama sabaran. Suaramu kecil, Jak. Nanti berapa? Hah? Kecil. Suara Jaki kecil banget, hampir nggak kedengeran. Ah iya kecil. Oke. Sekarang gede. Seragam. Ya ini install apa? Install C++-nya dari yang mana Pak? Nah, Mas Awan mungkin bisa. Iya Pak, sebentar saya carikan linknya. Oke ya, siap. Dikopikan aja ya, Pak Awan ya. Iya Pak. Bandan coba. Oke. Ini sudah jam 3, tapi mungkin kalau penasaran ya sampai jam 4 lebih juga nggak masalah kan ya? Terus ini yang bagus juga Ya, sejarah. Sampai apa nih kos demonya bisa running. Apa? Kayak misalnya proklamasi. Nah, ini kasusnya sama Pak Tri nih. Sekarang gitu ya. Misalnya Bener ya Pak Tri ya? siapa yang jahit Ini kasusnya kayak Pak Tri nih. Rumah siapa, benderanya gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Errornya. Kan ada error tuh. Punya Bandon ini kasusnya kayak Pak Tri ini. Zaki. Yang lain ada usul nggak? Kau kasus sama saya Mbak ya? Iya, Microsoft Visual CC. Oh iya, karena kita Windows 10-nya yang terbaru kita. Oh. Ya wes lah. Ternyata masalahnya banyak sama kayak punya saya Pak. Iya, berarti Pak Iwan beliin yang agak lama Pak Windows-nya Pak. Beli di ITC di mana, Jak? Kalian laptopnya boleh Pak. Ya, siap. Setuju. Oh ini nih. Mudah-mudahan ada tetesan dari BRIN ya, dananya ya. Amin. Angin kemarin. Jadi yang Bu Andon sudah sampai mana stepnya? Ini yang Oh iya, error itu ya. Ada error PYCTL ini. Nah ini yang ini nih kayak kasusnya Pak Tri nih ininya. Tapi Pak Tri kemudian diulangi lagi, ternyata bisa gitu. Diulangi dari step mana? Itu kalau Pak Ivan Ini aja di requirements lagi di PP install kalau nggak salah gitu. Pak Rifai. Yuk. Untuk error yang seperti yang di share ini itu cuma karena internetnya kurang stabil dikit gitu. Jadi kadang nggak dapat dia, nggak ke-download semua. Jadi diulang lagi bisa. Makanya diulang doang Pak. Ya. Diulang doang. Coba diulang benar. Oke. Berarti tinggal berdoa supaya internetnya lancar ya, Bu Andon. Karena ini repositorinya ke Jerman. Oh. Itu kan read time out. Itu kan berarti gagal servernya nggak kebaca begitu. Tapi bisa jadi ini lagi di lock sama sana. Lagi dioprek. Bisa jadi Pak, di sana lagi lagi di commit, kita di clone di sini. Ya. Karena barusan saya laporin dia gitu. Saya requirement juga nggak semuanya bisa, Pak. Ada yang error. Ya, ini error nih. Oke. Ngomong-ngomong Pak Tri, requirement GUI-nya sudah ini Pak? Iya. Yang ini ya pas saya cek di requirement juga ada error ini waktu di running Micos PCTL itu error di situ ke bawah. Oh, oke. Ke bawah error itu.
Kalau yang ini juga yang bunyi juga error juga itu. Sebagian bisa, sebagian error. Baik. Nah, baiklah. Mungkin ini ya. Jadi oke. Kebanyakan memang di PYCTL yang ininya, ada juga tadi yang di C++-nya. Nah, kita masih punya waktu, begitu kan ininya. Nah, itu saya diharapkan error-error itu, begitu kan ininya bisa kita kumpulkan, dan kemudian kita kasih report ke Jens gitu ininya, apa yang terjadi di sana. Barangkali begitu. Dan saya kira memang biasanya seperti itu kalau kita di open source gitu ada kesalahan gitu, ini kita laporkan aja kesalahan itu dan si programmer biasanya ngerti kok ini ya. Oh ya ini kesalahannya di sini begitu. Yang terjadi selama ini saya dengan Jens seperti itu. Ngopinya gimana Pak? Apa Pak T? Ngopi yang ini gimana? Yang merah-merah ini kan banyak ini errornya. Oh ya kalau itu Pak Tri bisa di ini ya sebentar. Kalau di command prompt itu apa ya ini ya kopinya ya? Kayaknya bisa kopi biasa deh ya. Sebentar. Kopi apa di ini di print screen? Akan lebih enak ini Pak Tri, lebih enak di kopi biasa. Sebentar saya ini kan coba ininya. Nah ini kayaknya bisa deh di copy. Udah kelihatan jadinya saya. Oh nggak mau ya? Atau pakai Ctrl C? Sebentar. Ibu, Dede boleh main game nggak mau ya? Tadi Kinar nempar aku tapi kena pinggiran matanya Dede. Teriak. Wow. Iya. Oh sebentar, ini raspberry. Oh sorry saya salah. Raspberry saya. Ini dia. Ini punyanya Raspberry. Bisa Pak di Ctrl C, Ctrl V kalau command prompt. Makanya ini saya coba nih ininya ya, Ctrl C, Ctrl V. Iya benar-benar. Oke, ini Pak Tri. Jadi kalau yang di command ini itu bisa pakai Ctrl C Pak Tri. Di blok gitu, kemudian di Ctrl C aja gitu. Nah nanti Pak Tri pindahkan ke Notepad atau apa begitu ininya. Oke. Berarti seluruhnya di blok semua PW. Ya, dari command ke command yang berikutnya gitu. Ya, yang error ya. Ya betul ininya. Dan nanti bisa dipul ke saya gitu ininya nanti akan saya inikan ke Jens ininya. Dia biasanya hidup tuh tidur itu jam 3 pagi kita. Sering-sering dia ngirim itu jam 3 pagi waktu kita gitu ininya. Jadi sampai kita tidur itu kayaknya dia belum tidur ininya. Bisa nanggepin. Beda 6 jam. Jadi, jadi barangkali yang ini ya yang kita lakukan sampai saat ini itu baru nomor 10 dengan ada kesalahan ya. Hampir semuanya ada kesalahan ya ininya. Kalau nggak ada kesalahan, mestinya kita bisa langsung ke yang ini dan sudah selesai. Kalau yang ini sukses juga sudah selesai ininya. Itu. Berarti yang 10 ini di note dulu ya, ada sesuatu ya. Ada sesuatu kan ya. Ini oke. Jika kita nggak bisa lanjut ke yang berikutnya. Errornya Ctrl C ya, copy ya. Ya, Ctrl C Pak. Errornya tadi spesifik apa ya? Yang PYCTL sama C++. Putus. Itu ya. Solusinya tadi yang C++ install manual ya. Manual Pak, banyak gede, giganya gede Pak. Oh gede ya. Itu kalau seumpamanya dari developernya bisa menyesuaikan, maksudnya C++-nya pakai yang mana yang lebih umum mungkin bisa dari sisi sananya. Atau kalau enggak countermeasure dari kita ya install manual yang besar tadi Pak.
Betul. Karena itu Ya, ya. perlu, ini haknya dari mereka sang pengembang kalau menurut saya seperti itu. Ya. Sip. Kalau yang Nikos PCTL apa itu solusinya tadi? Ini itu oke, solusinya ini ya. Tak liatin. Ini solusinya itu which one? Ini dia. Solusinya ini. Mana? Pelan-pelan dia. Solusinya ini. Ya. Kelihatan nggak ya? Kurang gede. Kurang gede. Oke. Segini? Oh, mantap nih, gede banget. Oke. Cukup ya? Gede kan? Nah, cukup. Oke, sip. Ini kesalahan untuk yang di CTL. Problem. Oh, jaringan ya. Jaringannya dia kayaknya ya. Tidak ada yang harus diinstal ya. Ini masalah jaringan aja ya. Mungkin Koneksi itu. dari kita ke sana, ke repository di FPRM-nya. Itu ini, jadi jawabannya yang itu kan ininya. Nah, mungkin nanti kita bisa coba lagi untuk ininya, PCTL-nya. Jadi kita baru sampai nomor 10 ini sayangnya gitu, sayangnya. Nah, kemudian kalau ini sudah semuanya gitu kan, ininya sampai sini gitu kan, ininya ya udah tinggal nanti tinggal jalanin aja Nikos demonya gitu kan. Ini Nikos demonya itu keluar nggak ya saya ininya sebentar. Nikos demo ya. Nikos lama. Ya, ini komputer saya cuma 4 GB dan 3,9 udah kepake. Jadi ya lama banget. Minimal berapa yang keluasa ya RAM-nya? Kalau ini sih rekomennya nggak ini sih secara umum gitu. Windows 10 itu rekomennya 8 katanya. Bisa pakai 4 itu ternyata 3,9 udah penuh. Ininya untuk sistem aja. Ya dan ya. Saya kan protes ke dia gitu kan, lambat amat gitu.
masa sih gitu. Dia bilang coba sekarang ini lihat RAM-nya sebelum Nikos dijalanin berapa, setelah di Nikos dijalanin berapa gitu. Nah ternyata RAM-nya itu 3,9 sebelum jalan, 3,9 setelah jalan gitu. Jadi ya sebenarnya makan RAM-nya kecil gitu, karena udah mau penuh ya itu. Nikosnya sendiri kecil ya sebenarnya. Kecil katanya. Nah, ini Mas Awan nih, di Visual Studio kan banyak pilihan nih. Yang diinstal Ya, yang download build tools atau? Nah, kalau downloadnya yang build tools, terus dipastikan yang Windows 10 SDK sama MSVC 14 untuk Windows. Tapi kalau diklik yang build tools itu langsung kedetek semua, Pak. Kedetek semua. Oh, langsung dia ini ya, otomatis download ya. Ya, seperti itu, Pak. Kalau mau di-share screen-nya. Sebentar. Nah, ini kan tadi saya masuk dari linknya Mas Awan ke sini kan? Iya, Pak. Saya klik download build tools. Langsung dia otomatis. Nah, ini langsung save file aja berarti ya? Iya, Pak. Save Nah, file, itu nanti dari filenya itu masih download lumayan itu, Pak. Oh. Ya, dari situ dia baru download yang besar-besar di situ nanti. Mas Awan berapa lama itu? Saya kemarin saya install tuh berapa ya? Saya 2 jam install. 2 jam ya. Oh. Tapi karena internetnya saya emang cupu, Pak. Dan nggak boleh ditinggal tidur kayaknya kan, harus ada nextnya harus manual ya? Oh enggak, Pak, ditinggal tidur bisa, Pak. Oh bisa? Oh, bisa. Penting ada internetnya ya. Ditinggal nyembelih sapi kemarin. Jadi nanti Zaki Aro mungkin itu ya, yang tadi ada masalah di ininya download aja ini. Yang Visual C++. Oke, saya kembalikan ke Rifai. Silakan sekarang gimana caranya? Nah, ini ini hasilnya kayak gini nih, kalau ini nunggu tadi gitu kan ini ya. Nah, ini kalau sudah selesai ya ini hasilnya gitu. Ini hasilnya ininya. Jadi Nikos itu tampilannya kayak gini nih, Nikos demonya ya. Nikos demo itu tampilannya kayak gini gitu kan ininya. Nah, ini. Nah, kemudian lihatnya itu Nikosnya jalan nggak sih gitu kan, ini Yuban ini gitu. Pakai Yuban ini aja. Nah, nih. Yuban ini jadwal peta yang online gitu. Nah, ini nanti akan berubah terus nih, satu menit lagi Yuban akan sampai di Gahing. Seperti itu. Nah, kereta berikutnya 11 menit lagi gitu. Nah, ini akan berubah-ubah terus. Nah, itu menunjukkan bahwa si Nikos ini jalan. Paling gampang begitu gitu ininya. Ini berarti langsung koneksi ke sana ya. Kita main-main dengan Nikos yang di FRM kan ya berarti ya? Enggak. Ini di mesin kita, tapi Nikos ini ngambil bukan jadwalnya Yuban, tapi real time-nya kereta yang ada di Gahing, di stasiun Gahing. Unik ya. Nggak bisa dirubah ke Serpong gitu, nggak bisa ya? Nanti ini busway gitu. Tapi saya busway-nya ada di Jakarta gitu, di sana kita enggak ini. Bisa kita tambahkan kan, bisa dimodifikasi ya software-nya. Oke, silakan lanjut lagi, sorry. Enggak, saya kira udah selesai kok ini ya, saya. Jadi yang ini tadi karena banyak error, yang ini belum 11 ini belum kita bisa lanjutkan. Nah, 11 ini gitu kan, ini permasalahannya Oji ini. Oji itu baru sampai 10. Kemudian di run gitu, ininya di run. Nah, maka yang GUI-nya nggak keluar. Nah, setelah yang ini di install, GUI-nya bisa keluar, jadi sudah selesai gitu kan ininya. Jadi seperti itu, saya kira untuk kali ini. Yang jadi, ini
Kalau yang aku langkahnya dari nomor 10 terus 11 ya. Betul. Hampir semuanya kan di sini tadi. Berhenti di nomor 10 ini. Pak Tri juga kayaknya masih berhenti di nomor 10. Iya. Boleh di-share ini langkah ini. Oke. Nanti saya ini share. Dari awal ya, dari keluar command prompt-nya. Ya. Ini saya ini nanti linknya saya ini kan. Atau kalau enggak nanti recordingnya rekamannya dikirim. Oh ya, yang punya siapa ya? Enggak tahu saya. Gue deh rekamannya. Berapa giga, Zak? Bukan Copy aja lah pakai ini. Aja. Pakai Nanti apa? kalau Pakai udah jadi itu di screenshot aja, Zak. Apanya? Di screenshot aja dari komen prompt-nya dari awal. Ya. Oh, udah tutup belum tadi? Belum, saya juga kan statusnya error kan? Nanti saya coba-coba juga. Itu kalau Gitbus nggak jalan, di CMD-nya jalan, Gitbus bisa dihapus ya, Pak Rifai? Ya, sebenarnya Gitbus itu diperlukan untuk yang itu tadi, Pak, untuk clone tadi. Setelah itu sebenarnya kita nggak butuh lagi dengan Gitbus ininya. Kecuali nanti kalau kita mau menyesuaikan dengan yang ada di server gitu ininya, atau kita mau kirim ke server ke repo gitu ininya. Itu aja sih. Praktis sebenarnya nggak jarang dipakai lah, kecuali untuk developer. Kalau developer ini banget itu tergantung banget sama gitu. Ya. Tadi kan waktu saya pakai yang command mode itu, yang itu kan masuknya requirement dari situ ya, nggak dari yang Gitbus itu. Enggak. Dari filenya sendiri, Pak. Dari file Nikosnya. File Nikosnya itu ada requirements itu ada. Itu untuk mempermudah user waktu install. Karena waktu install itu banyak file-file tambahan gitu ininya, yaitu requirements-nya itu gitu kan ininya. Nah itu dengan adanya perintah pip install itu berjalan ini otomatis gitu ininya, sehingga kita user itu nggak repot-repot gitu nginstall satu demi satu gitu. Itu kan terjadi di Windows itu sebenarnya kayak gitu, makanya installnya kok jadi mudah gitu. Sementara kalau di Linux installnya ribet gitu, karena di orang Linux itu install itu berdasarkan ini sesuai dengan ini keperluannya biasanya gitu ininya. Makanya untuk yang ini kaku kadang-kadang ininya. Gitu, Pak. Ya. Jadi tetap aja ya dipakai ya yang Gitbus. Maksud saya itu ya yang kalau kita lihat dari menu start itu kan ada Git GUI, Gitbus, CMD itu tetap harus ada ya, meskipun kita bisa kita bisa masuk dari command mode yang Windows-nya sendiri ya. Kan kayak mau Pak Tri hapus juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Oh iya. Artinya nggak bisa salah satu gitu ya. Yang iya bisa salah satu. Iya. Oke. Sip. Terima kasih. Pak. Saya kira gitu Iwan ya. Ya. Jadi memang kelihatannya memang harus berhasil sampai keluar Nikos demo tadi yang seperti yang di share tadi screen sama Pak Rifai, karena workshopnya ada pakai itu ya Pak Rifai ya. Yo. Kalau nggak sampai berhasil install Nikos demonya, kemungkinan agak sulit untuk inline dengan kegiatan workshopnya saat presentasi narasumber. Jadi diusahakan ya, mungkin kita masih punya waktu nih, Kamis, Jumat sampai Minggu gitu. Atau misalnya kalau butuh meeting lagi dengan Pak Rifai dan Mas Awan misalnya untuk narasumber ya, kita bisa range lagi katakanlah ya. Atau silakan langsung hubungi Pak Rifai personal gitu atau Pak Mas Awan, itu juga bisa. Yang penting Nikos demonya bisa sampai jalan di komputer masing-masing gitu, supaya workshopnya bisa optimal, kita bisa mengikuti workshopnya optimal. Kalau Nadi berhasil Nad sama Oji? Oji kan udah. Oji udah ya, berarti Oji
saya mungkin udah juga mungkin pakai Linux, saya pernah install. Kalau di Windows saya masalahnya sama tadi visuasinya tadi yang error. Oh gitu. Jadi nggak masalah, belum saya lanjutkan. Nadi berhasil lah. Nadi lagi sholat mungkin ya. Itu mungkin ada sesuatu lagi dari teman-teman yang akan disampaikan atau apa harapannya ke Pak Rifai atau Pak Mas Awan tuh supaya Nikosnya bisa diinstal di masing-masing laptop atau komputernya. Permintaan Jens itu apa ya Pak Rifai ya? Konfigurasi apa ya? Saya lupa. Oke, permintaan Jens itu sebenarnya yang ini device yang ada di instrumen masing-masing begitu kan ininya. Kalau ini sih tidak spesifik masing-masing sebenarnya, cuman dia ingin gitu itu ada jumlah motornya berapa gitu kan ininya. Kalau encodernya ada berapa begitu kan ininya. Nah seperti itu sehingga nanti dia bisa ngebayangin gitu bebannya kayak apa gitu ininya. Jadi ininya kayak gitu aja intinya. Makanya saya coba membuat spreadsheet gitu untuk tiap-tiap instrumen gitu kan ininya. Saya kasih gambaran seperti di DN1 misalnya ada motornya ada di monokromatornya punya katakanlah 4 sumbu gitu ya. 4 sumbu, kemudian cara menggerakkannya bagaimana begitu kan ininya. Ada yang pakai manual, ada yang pakai RS232, ada yang LAN gitu kan, ada yang GPIB gitu kan ininya. Nah, seperti itu gitu. Sehingga nanti device-device itu berkomunikasinya seperti apa gitu, itu akan harapannya dia bisa menyelesaikan gitu ini. Ya. Karena sampai merek ya, merek motornya apa gitu, enggak kan? Enggak perlu kalau yang itu. Jumlah motor berapa aksis gitu. Masing-masing. Iya. Tapi formatnya sudah di-share ya Udah saya share di ini kan di mana di WA group dan ininya langsung bisa diisi karena itu di Google kan. Google Spreadsheet bisa langsung diisi di sana. Nah, kemudian nanti akan saya kirimkan aja linknya ke Jens supaya bisa di jadi masing-masing alat itu tidak ngisi lalu ngirim ke Rifai ya, enggak ya? Saya kira enggak, orang itu kan di Google Spreadsheet, jadi bisa ngisi langsung di situ ininya dan bisa di full access. Oke. Ya, jadi teman-teman yang alat ya, PJ alat mohon kalau berkenan dan ada waktu mengisi informasinya. Meskipun ini bukan kewajiban, tapi mungkin akan buat bahan diskusi nanti dengan Jens ya, terkait spesifik alat masing-masing gitu. Jadi bisa mungkin saja demonya di alat masing-masing itu ya, berdasarkan informasi yang kita berikan. Spreadsheet-nya di mana, Pak? Nggak ketemu. Kalau saya sih udah buat versi yang untuk radiografi, udah saya share di grup yang dari ini PDF atau ODT ya, DOT apa ODT. Nah, itu udah dibuat ya. Gitu. Sebentar. Karena kalau yang saya radiografi paling saya kirimkan ininya ya, linknya lagi ya. Ya kirim. Ya, siap. Di grup. Ya. Ya, karena kalau radiografi kayaknya paling mudah harusnya karena nggak banyak, hanya ketemu satu motor. Untuk motor ini sisanya kamera udah. Lainnya kayaknya yang paling detail itu kan yang alat lainnya, itu yang banyak bener motornya kan gitu. Kalau saya cuma satu kayaknya. XY-nya belum diaktifin masalahnya. Satunya satu tapi susah itu sih. Susah itu. Kamera ribet itu. Ya. Oke, ada tambahan dari teman-teman lain. Jadi ya itulah dalam tanda petik PR-nya coba diinstal yang
sampai Nikos demonya berhasil run di masing-masing komputer ya. Untuk konsultasi ya silahkan ke Pak Rifai atau Mas Awan ya. Nanti Mas Awan share ininya, share nomor HP-nya atau WA-nya ya. Itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terkait pelaksanaan workshop. Nanti akan saya kirim ininya, informasi dan ya, undangannya lah ya. Kemudian hal-hal lain yang diperlukan. Terima kasih Pak Rifai, Mas Awan atas tutorialnya. Nah ini mungkin nanti para pesertanya masih ada hal yang harus dibereskan dan itu mungkin mudah-mudahan menarik tantangan dan bisa diselesaikan. Baik, terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording stop. Langsung ya, Liv ya. Silakan Liv. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Awan. Ya Pak Edi. Mau nanya aja, dulu waktu kamu kuliah udah digajarin pakai Python belum ya? Saya lupa. Belum Pak. Belum ya? Masih pakai ya ada tapi cuman hobi Pak. Jadi anak-anak belajar sendiri sama Pak Jiwo waktu itu. Oh gitu. Ya, Mas Awan itu STTN Pak Giri? Iya. Oh. Dia yang bikin IRL Kartini kemarin Pak Iwan. Tidak ini jadi ya. udah biasalah sama orang IAIA. Gitu. Ya, seingat saya dulu. Seingat saya dulu terakhir ini sering ada dengar Pak Abi ngomong Python gitu Awan gitu. Jadi saya pikir udah masuk dalam kurikulum di TFN. Kalau yang anak baru ini saya nggak tahu. Kemungkinan sudah ada sih Pak. Makanya mungkin saya tadi ditanya kalau zamannya Awan dulu di sana udah dikasih Python belum kan gitu. Di situ kan lagi ada anak KP Pak Fadil. Mungkin ditanya lebih update mungkin kurikulumnya. Tiga empat mahasiswa STTN sekarang yang di KP. Satu di bawah Nadi, di bawah Rifai, sama di bawah satu lagi siapa saya lupa. Oh sudah ada tuh Pak Iwan? Ada Pak, tapi karena kondisi jadi lewat online mayoritas itunya Pak kegiatannya. Oh, gitu. Yang Pak Tri kemarin itu juga minta juga kan itu nggak? Waktu kemarin kan seperti kita rapat di internal itu kan Pak Iwan